Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan membahas mengenai gangguan metabolisme lemak. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan saya Asparina Dinda selaku moderator dan sekaligus akan memandu jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan ditemani oleh rekan kami yaitu Disa Amalia, Muhammad Iksan Umar, Nirmaya Hadu, Putri Nur Fatima Arif, dan Reski Amelia Amiruddin. Adapun pokok pembahasan pada siang hari ini yang pertama yaitu pendahuluan dan pengertian dari kimia klinik dan gangguan metabolisme lemak, mekanisme terjadinya gangguan metabolisme lemak, faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan metabolisme lemak, macam-macam gangguan klinis dan contoh penyakit gangguan metabolisme lemak, pemeriksaan laboratorium atau kimia klinik dalam penunjang diagnosa penyakit gangguan metabolisme lemak. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil pemeriksaan gangguan metabolisme lemak dan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan lain dalam diagnosa penyakit gangguan metabolisme lemak dan interpretasi hasil pemeriksaannya. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja untuk materi pertama dibawakan oleh rekan kami yaitu Putri Nur Fatima Arif mengenai pendahuluan dan pengertian dari kimia klinik dan metabolisme dan gangguan metabolisme lemak. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan kimia klinik terlebih dahulu, di mana kimia klinik merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari analisis kimia dari sampel biologis. Pengujian ini berasal dari akhir abad ke-19 dengan penggunaan tes kimia sederhana untuk berbagai komponen darah dan urin. Dalam bidang ini, dia itu berperan diagnosis dan pengobatan penyakit, juga untuk membantu dokter dalam menentukan ataupun menebak penyakit seseorang, dan memantau efektivitas pembuatan. Selanjutnya ada pengertian dari kimia klinik itu sendiri, yaitu kimia klinik adalah ilmu yang berhubungan dengan pengukuran sejumlah zat penting dalam cairan tubuh atau meneliti komposisi kimiawi sampel seperti darah dan cairan tubuh lainnya. Selanjutnya ada pendahuluan tentang gangguan metabolisme lemak, di mana metabolisme lemak ini merupakan proses kompleks dalam tubuh yang mengatur penyimpanan, penggunaan, dan pemecahan lemak. Gangguan metabolisme lemak dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, yaitu seperti obesitas, penyakit jantung, dan juga diabetes. Selanjutnya ada pengertian gangguan metabolisme lemak yaitu suatu kejadian fisiopatologis yang ditandai dengan adanya kelainan sintesis, pemecahan, pencernaan, penyerapan, dan juga pengangkutan lemak atau lipid dalam tubuh, sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan atau kekurangan lipid dalam berbagai jaringan tubuh, dan dengan demikian dapat mempengaruhi itu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dan pengertian mengenai kimia klinik dan gangguan metabolisme lemak. Selanjutnya yaitu mekanisme sebenarnya bagaimana terjadinya gangguan metabolisme lemak yang akan dibawakan oleh rekan kami yaitu Nirmaya Hadu. Kepadanya dipersilahkan. Akan menjelaskan mekanisme terjadi gangguan metabolisme lemak, di mana glikosid berperang untuk mengubah glukosa. Terus glukosa menjadi asam pirufat. Sedangkan asam pirufat ini memiliki 3 atom karbon, yaitu diubah menjadi karbon dioksida dan asetil-CoA. Kemudian dimasuki siklus asam trikarboksilase
Sedang trigliserida ini memiliki fungsi sebagai asam lemak dan gliserol. Kemudian pecahan asam lemak tersebut menjadi 2 karbon yang mengikat OH. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi mekanisme terjadi metabolisme lemak. Sebenarnya itu adalah mekanisme metabolisme lemak. Namun untuk mengetahui gangguannya bisa disebabkan karena berbagai macam faktor. Selain kita perlu mengetahui sebenarnya bagaimana metabolisme itu sendiri, metabolisme lemak ini juga bisa disebabkan karena adanya gangguan metabolisme lemak ini bisa jadi disebabkan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Maka dari itu, faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan metabolisme lemak ini akan dibawakan oleh rekan kami, yaitu Muhammad Iksan Umar. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam tubuh. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor genetik. Faktor genetik itu ada kelainan genetik. Kelainan genetik ini merupakan suatu kelainan yang diturunkan dalam keluarga. Kelainan ini dapat mengganggu produksi suatu enzim yang dibutuhkan dalam tubuh untuk memecah lemak. Kemudian ada faktor genetik lainnya, ada polimorfisme. Polimorfisme ini merupakan munculnya 2 atau lebih variasi sel dalam suatu DNA yang dapat mempengaruhi lemak. Kemudian ada faktor lainnya, itu ada faktor lingkungan. Beberapa faktor lingkungan ini ada ada defisiensi nutrisi. Diet konsumsi lemak berlebih dapat mengganggu resiko metabolisme lemak. Kemudian ada defisiensi nutrisi atau kekurangan vitamin dan mineral tertentu seperti vitamin D dan vitamin B12 yang dapat mengganggu metabolisme lemak dalam tubuh. Kemudian ada obesitas. Berat badan berlebih dapat menyebabkan resistensi insulin dan dapat mengganggu metabolisme lemak. Kemudian ada faktor lainnya, itu kurangnya aktivitas fisik. Gaya hidup yang kurang aktif dapat memperlambat metabolisme dan dapat meningkatkan resiko penumpukan lemak dalam tubuh. Kemudian ada penyakit kronis. Beberapa penyakit kronis seperti diabetes, penyakit hati, dan penyakit ginjal dapat mengganggu metabolisme lemak dalam tubuh. Faktor lainnya ada faktor usia. Sering bertambahnya usia, resiko gangguan metabolisme lemak cenderung meningkat. Kemudian ada faktor hormon. Perubahan hormon seperti pada wanita menopause mempengaruhi metabolisme lemak. Kemudian ada faktor obat-obatan. Beberapa obat-obatan seperti golongan kortikosteroid dan obat kontrasepsi oral dapat mengganggu metabolisme lemak. Kemudian ada faktor-faktor lingkungan lainnya seperti paparan bahan kimia tertentu, contohnya pestisida yang dapat mempengaruhi metabolisme lemak dalam tubuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi penjelasan dari saudara kita, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan metabolisme lemak. Selain dari mengetahui bagaimana sebenarnya metabolisme lemak itu terjadi, perlu kita ketahui juga bahwa agar gangguan metabolisme lemak itu tidak terjadi, selain dari mekanismenya, perlu kita ketahui bahwa terdapat juga faktor dari luar yang mempengaruhi gangguan metabolisme lemak itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai macam-macam gangguan klinis dan contoh penyakit gangguan metabolisme lemak yang akan dijelaskan oleh saudari kita, yaitu Rizky Amelia. Banyak dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam gangguan metabolisme lemak. Nah, metabolisme lemak ini mengacu pada proses tubuh dalam mengambil energi dari makanan. Makanya kita ambil contohnya itu diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus itu atau DM adalah suatu kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau hiperglikemia serta pengeluaran yang menyebabkan gangguan metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein terganggu. Selain daripada itu, gejala spesifik yang terjadi pada pasien DM adalah kesamutan, lemas, mata kabur, penurunan berat badan, kemudian
polidipsi atau banyak minum, kemudian polafagia atau banyak makan, poliuria, banyak kencing. Itu menurut penelitian Wijayanti et al. 2024. Next. Kita akan melihat ada 3 contoh gambar penderita DM. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, sebenarnya ada begitu banyak macam ya penyakit yang disebabkan oleh gangguan metabolisme lemak, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi yaitu Amel, salah satunya yaitu penyakit diabetes. Nah, untuk mengetahui seseorang itu menderita diabetes, maka perlu dilakukan pemeriksaan. Salah satunya yaitu pemeriksaan laboratorium atau kimia klinik dalam penunjang diagnosa penyakit gangguan metabolisme lemak pada penderita diabetes meletus yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, untuk yang pertama yaitu glukosa darah puasa. Glukosa darah puasa ini atau yang dikenal dengan GDS yaitu mengukur kadar gula darah setelah puasa selama 8 sampai 12 jam. Nah, kadar gula darah apabila lebih dari 126 mg per desiliter dalam 2 pemeriksaan terpisah, maka akan menandakan diabetes. Nah, apabila kadar gula darah antara 100 dan 125 mg per desiliter, maka dia akan ditandakan dengan prediabetes. Prediabetes itu merupakan kondisi ketika seseorang itu memiliki gula darah tinggi tetapi tidak cukup tinggi untuk didiagnosa sebagai penderita diabetes tipe 2. Nah, untuk kadar gula darah kurang dari 10 mg per desiliter, maka dia akan ditandakan dalam kondisi normal. Selanjutnya yaitu glukosa darah 2 jam postprandial atau GD2PP, yaitu mengukur kadar gula darah 2 jam setelah makan. Nah, mengukur kadar gula darah 2 jam setelah makan ini, apabila kadar gula darah antara 140 sampai 199 mg per desiliter, maka dia akan disebut sebagai prediabetes. Dan sementara apabila gula darah ini di atas 199 mg per desiliter, maka dia akan dikategorikan dalam diabetes. Selanjutnya yaitu hemoglobin A1C atau HbA1c, yaitu memberikan gambaran rata-rata kadar gula darah dalam 2-3 bulan terakhir. Pemeriksaan ini penting dilakukan untuk memantau dan mengendalikan apabila seseorang ini terdiagnosa diabetes serta untuk mendiagnosis seseorang ini apakah dia termasuk dalam kategori diabetes tipe 1 ataupun diabetes tipe 2. Selanjutnya yaitu tes toleransi glukosa oral atau TTGO, yaitu untuk mengukur kemampuan tubuh dalam memproses gula darah setelah mengkonsumsi minuman yang mengandung glukosa. Tes ini merupakan pemeriksaan untuk mengukur kemampuan tubuh untuk mengukur kemampuan tubuh untuk menggunakan glukosa sebagai sumber utama energinya. Nah, untuk pemeriksaan ini diklasifikasikan menjadi normal, terganggu, abnormal berdasarkan atas tes laboratorium. Dalam TTGO ini, dalam penggunaannya biasa digunakan untuk mendiagnosis apakah seseorang terkena diabetes tipe 2 ataupun diabetes gestasional dan kondisi pradiabetes. Bisa di next. Adapun hasil interpretasi dari pemeriksaan gangguan metabolisme lemak ini, apabila seseorang dapat dikatakan DM atau diabetes mellitus berdasarkan hasil lab apabila semua hasil pemeriksaannya itu melebihi dari nilai normalnya. Bisa lagi next. Ini merupakan salah satu contoh gambar pemeriksaan hasil lab pada penderita diabetes yang belum diketahui apakah dia terdiagnosa diabetes tipe 1 ataupun tipe 2 ataupun diabetes gestasional. Mengapa demikian? Karena pasien tersebut perlu melakukan pemeriksaan lanjutan. Di sini hanya ada 2 hasil pemeriksaan glukosanya, yaitu glukosa puasa dan glukosa 2 jam. Di sini bisa kita lihat bahwa hasil pemeriksaannya itu melebihi dari nilai normalnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kami yaitu Disa Amalia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya.
Jadi materi selanjutnya itu pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan lain dalam diagnosa penyakit gangguan metabolisme lemak. Sebelum itu, pernahkah Anda mendengar istilah 3P atau trias poli? Jadi, istilah 3P atau trias poli dari diabetes adalah poliuri, polidipsi, dan polifagi. Kata poliuri pada sering buang air kecil itu salah satu tanda diabetes yang paling sering dilaporkan. Poliuri umum terjadi pada penderita diabetes karena glukosa menumpuk di tubulus ginjal. Hal ini dapat meningkatkan urin ketika diserap ke dalam tubulus, tetapi tidak dapat diserap dan dikembalikan ke dalam darah. Ketika ginjal mencoba mengeluarkan glukosa, mereka juga menyaring kelebihan air dari berbagai bagian tubuh. Menyebabkan produksi urin yang kemudian harus dikeluarkan. Selanjutnya yaitu polidipsi. Polidipsi mengacu pada rasa haus berlebihan dan intens. Kata ini sering digunakan dalam pengobatan untuk menggambarkan kondisi yang menyebabkan orang buang air kecil lebih sering daripada biasanya, menyebabkan tubuh percaya ia perlu mengganti cairan yang melalui urin. Istilah ini juga dikaitkan dengan kondisi yang menyebabkan kehilangan cairan berlebihan seperti keringat berlebih, diet tinggi garam, dan diuretik. Pada kasus diabetes, polidipsi, rasa haus yang berlebihan digambarkan sebagai salah satu dari gejala paling umum karena sejumlah besar glukosa terkontaminasi dalam darah. Pada diabetes, tubuh kita harus mengambil tindakan untuk mengontrol tingkat produksi urin oleh ginjal untuk memastikan bahwa glukosa dapat dihilangkan dengan cepat sehingga mengembalikan kadar glukosa kadar glukosa darah ke normal. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan cairan secara tiba-tiba. Sulit untuk menentukan alasan terjadinya poliuri dan polidipsi secara bersamaan karena keduanya di tempat yang sama secara bersamaan. Jika seseorang haus, cenderung lebih banyak buang air kecil karena minum lebih banyak cairan, sehingga seseorang lebih sering rindu tubuhnya dehidrasi dan merasa haus meningkat. Dan yang terakhir yaitu polifagi. Polifagi mengacu pada rasa lapar yang berlebihan. Ada kalanya nafsu makan meningkat diharapkan seperti setelah peningkatan aktivitas fisik atau pal. Namun, makanan tidak akan memuaskan keinginan Anda jika Anda menderita polifagi. Karena glukosa tidak dapat dengan cepat diserapkan ke dalam sel untuk dijadikan sumber energi tubuh. Terus memberi sinyal ke otak bahwa ia lapar karena tidak lapar. Mendapat energi yang dibutuhkan dari makanan yang telah dikonsumsi. Jadi, istilah 3P atau trias puli sudah cukup untuk mendiagnosis diabetes. 3P atau trias puli terdapat pada sebagian besar penderita diabetes, namun pada penderita diabetes tipe 2, hal ini tidak terlalu menonjol dibandingkan diabetes penderita tipe 1. Dalam kasus tertentu, penderita diabetes mungkin tidak menunjukkan gejala dan bukan penderita diabetes. Untuk membantu dokter menemukan apakah Anda menderita diabetes, mereka akan memeriksa semua tanda dan gejala, lalu melakukan beberapa tes. Bisa di next. Adapun hasil interpretasi hasil pemeriksaan gangguan metabolisme lemak. Pemeriksaan penunjang memiliki peran penting dalam diagnosis dan pengelolaan DM atau diabetes mellitus dengan melakukan pemeriksaan secara teratur dan mengetahui gejala dari penyakit DM atau diabetes mellitus.
Komplikasi DM atau diabetes mellitus dapat dideteksi lebih dini dan diberikan penanganan yang tepat. Sekian dari saya kembalikan ke Itulah tadi pemaparan materi mengenai pemeriksaan lain selain pemeriksaan lab dari gangguan metabolisme lemak atau diabetes mellitus. Selain dari pemeriksaan lab, ternyata kita juga penting ya untuk mengetahui trias poli. Trias poli itu bisa digunakan sebagai kita, masyarakat umum, untuk mengetahui gejala-gejala dini, apakah kita sebenarnya terkena gangguan diabetes atau tidak. Bisa di next. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar seseorang yang terkena diabetes. Jadi, gangguan diabetes, gangguan metabolisme itu merupakan metabolisme lemak itu merupakan kelainan yang terjadi ketika tubuh tidak lagi mencerna lemak tertentu dengan baik sehingga lemak menumpuk di dalam tubuh. Ada banyak faktor yang bisa kita lakukan, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari gangguan metabolisme itu, yaitu dengan cara yang pertama, mengubah pola makan, rutin berolahraga, menjaga berat badan, dan mengkonsumsi obat bagi penderita diabetes untuk mengendalikan gula darahnya. Baik, mungkin itu persentase dari teman-teman saya. Karena kita memulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, melainkan masalah hati. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.